Oke teman-teman, kali ini di belakang saya spesial seperti tadi ya yang saya bicarakan tadi. Ini ada unit Monster Bogel M3 buat unitnya. Ada dua jenis teman-teman buat popor belakangnya, ada yang model lipat, ada juga yang cuma maju mundur biasa buat popornya ya. Model semuanya piton buat popor belakangnya. Jadi nanti buat teman-teman tinggal pilih model penyimpanannya, nanti bisa dilipat atau cuma biasa saja nanti buat unitnya ya. Oke teman-teman, tak keluarin dua saja soalnya ini ada banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ada di sana. Daripada saya nanti menghabiskan energi sisa-sisa di puasa kali ini, mending kita bahas yang ada di sini saja teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas buat spesifikasinya. Oke teman-teman, kayak gini ya, ini model 2, ada yang lipat, ada juga yang lipat. Ini terpaksa kita nanti buat reviewnya seperti ini ya teman-teman ya. Tak keluarin dua, soalnya ini kalau dijajar di lantai ya full. Ini semuanya soalnya sudah full teman-teman. Ini ada yang mode akurasi, di sana ada beberapa yang sudah, ada juga beberapa yang bermasalah buat unitnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita bahas yang ada di depan kita saja. Ini buat unitnya adalah bocah Predator Monster M3. Kita buka saja. Ini baru ya teman-teman ya buat unitnya ya. Jadi nanti nggak usah yang namanya ragu, dikira itu nanti buat unitnya itu unit bekas. Enggak, kita baru semua. Ini masih baru ya, baru keluar, masih anget dari open. Oke, Monster, ada tulisan monsternya ya. Kita buka lagi. Nah, ini ada maksimal isinya, maksimal pressure-nya teman-teman. Nah ini, terus kita buka balik lagi, ini yang tulisan M3 seriesnya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, oke, kita buka lah seperti ini teman-teman. Ini yang saya pegang yang lipat saja biar lebih enak buat unitnya ya. Oke teman-teman, ini buat larasnya itu laras standar buat unitnya. Panjangnya itu standar di 60-an cm buat panjang larasnya ini. Nah. Oh bentar, ini buat larasnya itu ternyata di 50 teman-teman. Unit yang termasuk dari laras dan juga tabungnya ini masuk bogel. Laras di panjang 50, buat tabungnya di berapa ini? Coba tak lihat dulu, di 300 cc teman-teman buat tabungnya ini. Tabung 300 cc, laras panjang 50. Ini buat larasnya itu kita coba lihat saja buat OD-nya. Kalau serombongnya ini model serombong hulu ya. Ini tengahnya itu lubang, terus ada pipa berwarnanya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini bosku ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini maaf kalau tadi agak ikut template-nya buat yang namanya ketika akurasi. Ini buat yang namanya larasnya itu di OD 12. Alurnya 12 teman-teman buat larasnya. Bahan dari seamless dan pastinya nanti cocok buat teman-teman yang pengen main di jarak 50 60 itu juga sudah bisa teman-teman. Sekalipun unitnya ini bogel ya. Dan ini sudah ada regulnya teman-teman. Bentar, tak fokuskan dulu. Nah, tak fokuskan dulu ya. Oke. Ini buat regulnya. Ini kalau settingannya itu kita lihat dulu. Di 1000 berapa ini ya? Coba di 1800 teman-teman buat yang namanya settingan outputnya ya. Dan ini baru datang, angin belum kita tambahin sama sekali. Ini di angin 2100 buat unitnya ya. Ini bogel 300 cc buat yang namanya tabungnya. Jadi nanti buat pembawaannya dibawa kemana-mana itu dia pastinya enak. Terutama ini yang di bagian popor lipat. Buat unit yang popor lipat itu enak karena kalau kita capek tinggal gini aja. Nah ini nanti enak ya teman-teman ya, seumpama capek terus dibawa buat yang namanya istirahat itu enak, tinggal tekuk buat popornya terus diginiin aja. Nah ini enak teman-teman ya. Kalau yang popor lipat itu enaknya kayak gini, terus dia itu nggak makan banyak tempat seumpama masuk di tas. Nah ini kan hampir setengahnya kan teman-teman ya, hampir 3/4-nya dari unitnya. Nah, coba tak bandingin ya. Oke, nah 3/4-nya kan nanti buat tas itu bisa masuk berbagai macam barang tambahan lagi. Oke, tak bahas ini, kita terlanjur sampai ke popor belakangnya ya. Bentar, tak balikin dulu buat yang namanya popor belakangnya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian chambernya. Ini chambernya full CNC, bahan dural full CNC. Buat yang dalamnya ini belum yang namanya stainless ya, belum full stainless, masih beberapa.
dalamannya ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Model monolight, terus yang namanya cancel kokang ada di sebelah kiri saja buat unitnya. Terus untuk yang namanya finishingnya ini sangat rapi teman-teman buat unitnya ya. Bisa kelihatan sendiri ya. Nanti kalau dibandingin dengan unit-unit yang lainnya kayak semi CNC itu kelihatan banget antara full CNC sama semi CNC itu perbedaannya seperti apa. Oke, ini buat yang namanya chambernya kelihatan ya, depan belakang. Terus untuk yang namanya pengisian mimis bisa single shoot maupun magazine. Coba kita tarik buat kokangnya ya. Kokang set lever pastinya satu track saja ya. Oke. Nah, ini buat yang namanya single shootnya. Dan ini pasti sudah bisa masuk buat yang namanya itu magazine yang full CNC pastinya sudah masuk. Ini kisaran di 16 round. Ya, ini 16 round ini bisa teman-teman buat magazinnya ya. Yang full CNC itu. Coba kita cancel dulu saja soalnya ini cancelnya belum kepasang ya. Ini kita cancel manual saja. Nah, cancel kokang di sebelah kiri ya. Kita lanjut. Oh iya, ini buat settingan manu outputnya jangan lupa ini di 1800 pastinya, nanti buat powernya juga lumayan buat unit model seperti ini ya. Dan kita lanjut ke bagian ini teman-teman. Picunya ini picu mat. Dan buat yang namanya settingan picunya ini yang mungkin harus kita perhatikan juga. Ini bagian settingan picunya atau matnya itu, bentar, saya perjelas dulu ya. Oke, buat yang namanya settingan picu matnya itu nanti bener-bener agak sulit teman-teman buat yang namanya nyetingnya itu. Nah ini ya, oke ya. Ini soalnya dia antara lubang di sini, ini nggak lurus kan teman-teman. Oh ini, maaf keliru itu tadi ternyata bukan settingan baut matnya. Baut matnya ada di sebelah sini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Ada di sini teman-teman. Ada lubang kecil di sini. Jadi buat yang namanya settingan picunya itu sudah enak. Saya kira tadi yang putih ini settingan mat teman-teman. Soalnya beberapa unit bocap, nah ini seperti yang di depan itu kebanyakan settingannya di sini. Jadi saya masih terbawa suasana yang kemarin. Oke. Kita lanjut ke bagian yang namanya bipod. Ini bipod bisa pasang pastinya nanti ya. Ukuran 22. Ini grip bisa dilepas saja kalau pengen pasang bipod. Soalnya ini sisa dikit ya teman-teman. Nanti kalau kita paksa pasang bipod ini nanti takutnya gampang lepas buat bipodnya ya. Yang pengen pasang laser nanti pastinya bisa. Nanti bisa ditaruh di sini juga, di bagian samping kiri kanan nanti bisa. Ini buat ukuran relnya itu 22 ya, kiri kanan ya. Ini pasang laser bisa, cuma nanti relnya itu yang pakai rel 22. Dan ini yang di atas, rel atasnya ini buat yang namanya teleskopnya. Ini PKT ini ukuran 22 buat relnya ya. Dan ini nanti bisa coba ini bisa dilepas ya. Oh ya, ini bisa dilepas teman-teman. Buat yang pengen ngelepas ini buat yang namanya rel bawahnya ini ukuran 11. Jadi nanti bisa digunakan buat yang namanya teleskop yang memang ukurannya 11. Buat yang namanya rel telnya ya. Barangkali di sana punya yang namanya rel tele ukuran 11 nanti bisa dipasang di sini. Cuman kalau kita lepas buat yang namanya adaptor ini ya, dia itu buat yang namanya magazin dia itu agak sulit. Soalnya ini, nah, dia kan pendek kan teman-teman buat ininya ya. Antara relnya dan yang ada di bawah sama yang di sini, kalau kita lepas adaptornya itu nggak bisa dimasukin karena dia itu pendek. Itu mungkin nanti di round 8 itu belum karuan masuk buat yang namanya relnya ya. Oke. Gripnya kita bahas ini dari karet buat gripnya ya. Dan popor pastinya bisa ditekuk, ada yang bisa dilipat, ada juga yang nggak bisa dilipat. Seperti kayak gini. Nah, ini yang nggak bisa dilipat teman-teman ya buat yang namanya popornya. Ini yang cuma maju mundur saja. Buat yang bisa lipat itu setelan-pornya ada di sebelah sini. Ini nanti buat nyetelnya itu harus pakai kunci obeng min buat yang namanya setelannya ya. Nanti masukin sini. Cuma beberapa kalau unit yang popor lipat itu minusnya seumpama ini dikecilin buat powernya. Kadang-kadang itu buat popornya ini ditekuk itu agak sulit teman-teman. Bentar, dikembaliin kayak gini lah. Dikembaliin kayak gini tuh dia agak sulit kadang-kadang. Tapi ini kalau yang namanya unit ini belum saya coba buat yang namanya seumpama setelan pornya itu dikecilin. Coba ya kita kembalikan. Ini kayaknya aman teman-teman buat yang namanya setelan power ini ya. Kalau kita kecilin, dia kan pastinya nanti agak keluar ke sini kan. Dia pasti aman buat unit ini. Soalnya jaraknya itu juga agak jauh teman-teman dari bagian yang namanya mulut dari sininya. Mulut dari setelan powernya sama bagian sininya itu juga agak jauh. Jadi nanti aman buat yang namanya
setelan power itu dikecilin itu dia juga aman. Oke, kita lanjut ya, bentar kembalikan dulu ya. Ini popor model piton yang belakang bisa maju mundur kayak gini ya teman-teman ya. Kalau yang piton itu memang sangar buat yang namanya popornya. Ada yang piton buat modelnya ya. Kalau pengen ganti ya nggak apa-apa, nanti seumpama teman-teman punya yang namanya popor belakang model lain kayak cangkul atau taktikal biasa, itu nanti bisa buat diganti, soalnya ini ukurannya sama saja. Oke ya, seperti ini tadi teman-teman spesifikasi dari Monster Bogel M3. Unit ada 17 yang lipat. Coba tak hitung dulu ya. 1 mana nih? 1 2 3 4, hampir di sana semua teman-teman buat yang lipat itu. Udah banyak jadi. Di sana semua buat yang lipat ya. Ini cuma ada 1 2 tak keluarin ini. Itu jadi total ada di sana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Iya, kisaran 11 teman-teman buat yang namanya popor yang bisa dilipat. Bentar. Tak lihat ya, itu ada 2 yang nggak bisa dilipat, ternyata ada 9. Total 9 yang bisa dilipat dari popor model lipatnya ya. Oke, seperti ini saja teman-teman ya buat videonya. Maaf agak terlalu panjang, sedangkan spesifikasi yang kita bahas sedikit. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.